Halo semuanya, kenalin nama aku Suci Indrianingrum dengan NPM 25010303012. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengerjakan ujian akhir semester mata perkuliahan aplikasi komputer. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki pada soal yang pertama, yaitu sisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatisasikan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Langsung saja kita masuk pada dokumen. Nah, di sini untuk daftar tabel dan juga gambar itu sudah disediakan ya, sehingga kita bisa langsung saja untuk menyalin tabel, kemudian kita akan langsung membuat insert captionnya ya. Kita cari pada tabel yang pertama, kemudian kita akan salin terlebih dahulu semua tabel dan juga gambar. Baik teman-teman, setelah daftar tabel dan juga daftar gambar selesai disisipkan, kemudian kita langsung saja masuk pada insert caption. Akan tetapi apabila tabel ini disesuaikan dengan panduan skripsi, kita harus ubah terlebih dahulu ya tatanannya, kemudian kita sesuaikan. Baik, setelah itu kita masuk pada bagian insert caption ya teman-teman. Setelah tabel selesai, kemudian kita beralih pada gambar ya teman-teman. Untuk gambar pertama ini kita bisa letakkan di tengah. Kemudian kita juga masuk pada insert caption. Kemudian untuk tabel ini kita ganti ke gambar ya. Gambar 1 dan oke. Kemudian gambar berikan judul. Misal ilustrasi ekonomi hijau. Kita oke. Selanjutnya ini letaknya di bawah ya untuk gambar itu, dan kita atur 12 tidak bold kemudian hitam. Sudah jadi teman-teman. Selanjutnya untuk gambar yang kedua sama caranya, dan kita masuk pada insert caption, new label, sudah ya, sudah sesuai. Kemudian kita masuk pada insert caption, kemudian kita ketik ilustrasi in ekonomi. Seperti ini letaknya di below ya, di bawah. Kemudian kita pencet OK. Dan kita tinggal sesuaikan. 12 hitam dan letaknya di tengah tidak bold. Nah, setelah gambar dan juga tabel selesai disisipkan, kemudian kita akan membuat daftar gambar dan juga daftar tabel. Langkah pertama, kita akan membuat halaman kosong sebanyak 2 halaman. Kemudian kita ketik dan juga kita langsung pergi ke menu reference dan insert table of figures, kemudian kita pilih pada tabel. Oke. Nah, untuk tabelnya sudah keluar ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah tabel kita beralih pada daftar gambar. Sama caranya, insert table of figures, akan tapi ini kita ganti gambar 1 ya, dan oke. Nah, daftar tabel dan juga daftar gambar telah selesai. Oke, baik teman-teman, setelah nomor 1 selesai, kita masuk pada soal yang nomor 2, yaitu aturlah pengaturan bab, subbab, sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Kemudian kita akan masuk pada
dokumen terlebih dahulu ya. Kita langsung masuk saja pada bagian ini ya. Kita pilih yang Define New Multi-Level List. Kemudian pada bab 1 ini kita akan atur headingnya itu heading 1, kemudian levelnya juga level 1, dan ini kita akan tulis babnya ini pilih yang Romawi ya. Pilih yang Romawi, kemudian follow number with-nya ini kita pilih nothing. Kemudian pada yang kedua, bab yang kedua, ini headingnya 2, kemudian levelnya juga 2. Setelah itu kita akan pilih follow number with-nya itu speech, kemudian legal style numbering itu kita akan centang ya. Selanjutnya kita cek di sini apakah sudah sesuai atau belum, kemudian sudah sesuai, kemudian number style for this level kita pilih yang huruf 1, 2, dan 3 ya. Sudah sesuai. Kemudian yang ketiga ini kita pilih pada heading 3, kemudian levelnya juga level 3. Kemudian apakah ini sudah sesuai? Kita cek terlebih dahulu, sudah, kemudian sudah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Maka dari itu kita bisa langsung saja hapus ya, kita dan kita masuk pada menu home dan kita ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa langsung saja masuk bab 1. Kita salin, kemudian Ctrl Alt 1, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung hapus terlebih ini dulu dan kita edit ya bagian ini. Nah, heading 1 ini klik 2 dan modify. Nah, kita atur Times New Roman, ukurannya 14 ya. Kemudian hitam dan ini bold ya. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk pada yang ini ya. Bawahnya kita hapus ini terlebih dahulu. Kemudian Ctrl Alt 2 karena subbab. Kita bisa ini 5 dan ukurannya 12. Oke. Dan kemudian ini kita bisa shift dan enter dan kita taruh di tengah. Nah, sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita beralih pada subbab. Nah, kalau subbab itu kita Ctrl Alt 3 karena dia subbab. Dan kita bisa edit, modify, kemudian Times New Roman 12 dan hitam. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, yang 3 ini juga sama seterusnya sampai dengan bab 2, bab 3, dan bab seterusnya. Kemudian setelah bab 1 selesai, kita beralih pada bab 2. Seperti yang tadi ya teman-teman, kita pada bab 2 ini kita akan ganti menjadi Ctrl Alt 1. Nah, sudah selesai. Kita shift dan enter dan kita taruh pada bagian tengah. Nah, kemudian pada prinsip-prinsip ekonomi hijau ini juga sama ketentuannya. Seperti dengan yang tadi ya, Ctrl Alt 2. Dan kita cari pada bab 3. Ini kita hapus terlebih dahulu. Dan kita Ctrl Alt 1. Kita shift dan enter. Kita akan taruh ini di tengah dan sama, dan kita akan edit ininya ya. Ctrl Alt 2 kemudian Ctrl Alt 3 dan selesai. Setelah itu kita akan masuk pada daftar isi. Nah, pada daftar isi ini kita masuk pada menu page layout, kemudian table of content. Akan tetapi kita akan membuat halaman kosong terlebih dahulu di atas daftar tabel. Kita masuk pada menu insert, kemudian blank page.
Nah, kita ketik di sini daftar isi. Kemudian kita sesuaikan jumlah Roman 14 dan juga ini kapital semua ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada reference, yaitu table of contents. Ini daftar isinya sudah keluar ya, karena kita sudah membuat judul daftar isi sendiri, maka in context-nya kita akan hapus saja. Sudah. Nah, untuk daftar isi ini kita cek apakah daftar tabel dan daftar gambarnya itu sudah masuk dalam daftar isi atau tidak. Sudah masuk ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita beralih pada soal yang nomor 3, yaitu aturlah margin, spacing, alignement, dan nomor halaman pada Mrs. Word sesuai pada pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Langsung saja kita masuk pada file. Nah, untuk margin, kita pilih pada custom margin, dan kita pilih pada top itu 4, left itu 4, kemudian bottom itu 3, dan right itu 3. Kita pilih OK. Dan kita lihat apakah sudah sesuai. Kemudian setelah kita rapikan bab dan subbab sebesar 2 spasi, maka kita beralih pada daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini spasinya hanya 1,5 ya teman-teman. Daftar isi. Daftar isinya, kemudian kita pilih 1,5. Baik teman-teman, setelah spacing telah selesai, kita masuk pada alignment. Alignment itu sendiri, kita akan memakai justify, yaitu rata kanan dan rata kiri pada semua isi dari dokumen yang akan kita pilih. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita blok semua isi, kemudian kita pilih alignment yang rata kanan dan rata kiri. Baik, memasuki pada soal yang nomor 4, yaitu buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan, lalu atur ulang update daftar isinya. Langsung saja kita masuk pada file, kemudian setelah itu kita buat halaman kosong, 3 halaman kosong ya, dan langsung saja kita susun cover, lembar persetujuan. Oke, baik teman-teman, setelah cover, lembar pengesahan, dan lembar pengujian sudah tersusun, kemudian sudah sesuai dengan panduan dari skripsi dari fakultas, kemudian langkah selanjutnya mengupdate dari daftar isi. Nah, untuk update tabelnya ini, kita pilih update enter tabel, kemudian OK. Nah, halaman penguji, halaman persetujuan penguji sudah masuk ke dalam daftar isi ya. Kemudian kita cek terlebih dulu apakah susunannya sudah sesuai atau tidak ya teman-teman. Apakah ada susunan yang mungkin susunannya menjadi acak karena update tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki pada soal yang nomor 5, yaitu carilah 5 referensi dari Google Scholar lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang atau update daftar isinya. Baik, kita langsung saja masuk pada dokumen. Nah, untuk mensitasi tersebut kita tuh harus menyiapkan file citasi dari 5 jurnal Google Scholar tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dan kita tinggal mengatur atau menyisipkan di dalam daftar paragraf. Kita atur agar tetap sesuai dengan pedoman ya, ukurannya 12, kemudian spasinya 2. Nah, setelah itu kita masuk pada menu reference, kemudian kita pilih insert citation. Kemudian kita cari
judulnya apa ya? Kan bisnis digital ini ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, nanti akan langsung otomatis masuk pada ini. Nah, Arianto dan Rani pada tahun 2024. Kemudian pada jurnal yang kedua kita sisipkan. Kita salin, kemudian kita sisipkan pada jurnal yang kedua. Kemudian kita pilih selanjutnya enter. Kemudian setelah itu kita masuk pada menu reference, kemudian insert bibliografi, kita pencet ya. Nah, pokoknya sudah muncul teman-teman. Bisa dilihat ya, ini 5 jurnal: Altiva, Arianto, Kartika, Lumbaja, dan Yenti. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengatur nomor halaman sebagai langkah yang terakhir ya. Langsung saja kita masuk pada dokumen. Kemudian kita next page pada awal halaman pengesahan penguji. Next page. Selanjutnya kita next page pada bab 1, 2, next page juga. Baik, setelah next page pada halaman pengesahan sampai dengan bab 3, kemudian kita masuk pada menu insert ya. Kita pilih menu page number, kemudian kita pilih bottom of page dan pilih plain number 2. Nah, untuk format page number ini kita akan ganti ini ke huruf Romawi ya, karena sesuai dengan aturan. Kita pilih page number, kemudian format page number. Kita pilih yang I kecil, kemudian start out-nya itu I ya, kemudian kita O. Nah, untuk ini kita akan menghilangkan dengan different first page. Baik teman-teman, setelah kita mengatur pada halaman pengesahan yaitu I1, kemudian halaman persetujuan, itu otomatis dia akan I2 ya, dan seterusnya sampai dengan daftar gambar. Kemudian kita beralih pada bab 1 ya. Pada bab 1 ini ada keterangan bahwa dia halaman 7 ya, tapi pada seharusnya ini harus pada halaman pertama. Pada langkah pertama ini kita matikan link to previousnya ya, dan pada footer juga, kemudian pada header juga kita matikan ya linknya ini. Kemudian kita klik pada different first page. Nah, nanti otomatis akan hilang ya teman-teman. Kemudian kita pergi pada page number, kemudian pilih bottom of page, kemudian plain number 2, kemudian kita pilih aturan dari halaman tersebut untuk menjadi 1. Kita pilih format page number, kemudian kita pilih start file-nya itu 1. Nah, kita pilih. Nah, otomatis nanti akan menjadi 1 ya teman-teman. Kembali pada halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya ini nomor 2-nya berada di bawah. Seharusnya itu nomor 2-nya berada di pojok kanan atas. Maka kita pergi ke page number, kemudian pilih top of page, kemudian kita akan pilih ini ya teman-teman. Nih. Nah, otomatis nomor 2 kemudian nomor 3-nya dan selanjutnya itu akan berada pada pojok kanan atas. Kemudian kita beralih pada bab yang nomor 2 ya teman-teman. Nah, pada bab yang nomor 2 ini dia akan tetap berada pada pojok kanan atas, kemudian kita akan ganti menjadi di bawah seperti dengan bab 1 yang tadi ya. Dengan cara kita klik kursornya pada di belakang angka 12 tadi dan kita klik different first page. Nah, otomatis dia akan berubah pada di bawah, tapi yang lain tetap berada di pojok kanan atas. Dan kita beralih pada bab yang ketiga ya teman-teman. Nah, bab 3-nya juga sama. Kita klik di belakang, kemudian kita klik pada different first page. Seperti ini. Nah, sudah jadi ya.
Oke, baik teman-teman, setelah itu kita bisa langsung update dari daftar isinya ya. Untuk daftar isi, ini kita langsung update saja. Update tabel, kemudian kita pilih enter tabel. Dan kita akan melihat apakah daftar pustakanya sudah tercantum atau belum. Sudah ya teman-teman, ini sudah tercantum. Oke, baik, setelah pengaturan halaman, kemudian kita bisa cross-check ulang ya teman-teman pada bagian seluruh file ini. Nah, kita cek pada cover, ini sudah benar ya, halamannya tidak ada. Kemudian pada bagian lembar pengesahan penguji ini, dia nomor halamannya Romawi ya, sampai dengan daftar gambar. Kita cek bersama-sama ya. Nah, untuk daftar gambarnya juga sudah sesuai ya. Kemudian kita beralih pada bab 1. Untuk bab 1 ini sudah benar untuk halamannya, akan tetapi pada bagian subbab ini ada kesalahan ya teman-teman. Karena apa? Karena ini tidak dipertebal. Seharusnya untuk subbab dan sub-subbab itu harus dipertebal ya. Baik, kita terlebih dahulu. Baik, sudah teman-teman. Kemudian untuk pada bagian paragraf subbab ini kan pada paragraf utama dan juga paragraf kedua ini pada awal kalimatnya tidak menjorok ya teman-teman, dan itu pada sesuai dengan ketentuan skripsi itu harus menjorok. Oleh karena itu kita bisa ubah atau kita bisa perbaiki. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih paragraf, kemudian untuk spesialnya kita pilih first line dan oke. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian itu berlaku untuk semua paragraf ya. Sudah, kemudian kita bisa cek tabelnya apakah sudah sesuai atau belum. Sudah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa cek pada bagian margin. Untuk bagian margin ini dia juga sudah sesuai top 4, left 4, bottom 3, dan right 3. Kemudian untuk space-nya itu kita pakai 2 ya, sebesar 2 pada isi subbab dan sub-subbab. Akan tetapi jarak pada bab 1 dengan subbab ini hanya 1. Langkah selanjutnya untuk alignment-nya ini kita pakai di justify, juga sudah benar. Selanjutnya kita bisa lihat pada daftar pustakanya atau Mendeley-nya ya. Ini juga sudah ada pada bagian 5 jurnal, dan langkah terakhir kita bisa update dari daftar isinya. Baik, sudah sesuai teman-teman. Nah, itulah tadi tutorial mengerjakan UAS mata perkuliahan aplikasi komputer dari saya. Terima kasih.